yang tahu permainan apa yang sedang aku mainkan dengan teman-temanku ini? Ini permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Namanya cinciripit. Anak-anak Sunda seperti kami pasti sudah tidak asing kan dengan permainan ini. Kalau tinggal di desa, permainan tradisional menjadi hiburan kami. Kami yang tinggal di perbatasan juga punya cerita seru tentang perjuangan kami untuk bisa sekolah. Biar lebih seru, aku akan tunjukkan petualangan aku dan teman-teman menuju sekolah. Menembus hutan, menapaki tanah sawah, dan menyeberangi jembatan. Sama seperti pensil yang bisa mengukir cita-citaku. Jembatan kecil ini menjadi jalanku menyeberang menuju cita-cita. Sebelum matahari memancarkan sinarnya, aku harus lebih dulu selesai siap-siap berangkat sekolah nih teman. Setiap hari, aku harus berlomba dengan matahari. Siapa yang paling semangat menjalankan hari? Tapi semakin terang ia memancarkan sinarnya, semakin semangat juga aku untuk berpetualangan hari ini. Hati-hati ke jalannya. Kalau pagiku sudah ditemani sinar mentari, Mama tidak perlu mengantarkanku sekolah. Selagi sinarnya tak terhalang awan hitam, aku berani melewati rintangan hari ini. Hehehe. Dari rumah, aku masih harus berjalan 30 menit sendiri untuk akhirnya bisa bersama teman-temanku yang lain. Teman-teman, yuk kita berangkat. Merekalah temanku berpetualang setiap hari. Ini namanya Salsa. Laki-laki yang badannya paling kecil ini namanya Kelvin. Dan yang paling tinggi di antara kami namanya Irwan. Dan namaku Resa. Kenapa berpetualangan? Bukannya mau berangkat sekolah ya? Itu pasti pertanyaan yang ada di kepala kamu kan teman? Berangkat sekolah sama dengan berpetualangan bagi kami. Karena banyak hal yang harus kita lewati. Dan inilah rintangan pertama kami. Jembatan pertama dan kedua ini terbuat dari bambu yang tersusun dan sangat sederhana. Jembatan ini sering sekali rubuh. Kalau sudah rubuh, aku dan teman-teman terpaksa tidak bisa sekolah. Karena ini satu-satunya jalan kami. Jembatan bambu terlewati. Kita lanjut menyeberangi jembatan yang sangat panjang ini ya teman. Kalau kamu berani tidak teman, menyeberangi jembatan panjang, bergoyang-goyang dan ada bolong di beberapa titiknya ini.
Petualangan belum selesai, teman. Kami masih harus menembus hutan di perbukitan menuju Kabupaten Garut. Yap, perjalanan kami ini antar kabupaten. Rumah kami di Kabupaten Cianjur dan sekolah kami berada di Kabupaten Garut. Kira-kira kami berjalan selama 2 jam, teman. Selama di perjalanan, banyak hal yang terkadang kami temui. Misalnya saja, kami dicegat monyet hutan. Bahkan ular yang mungkin sedang mencari makan. Tapi untungnya aku dan teman-teman tidak pernah ada yang terluka. Itulah satu-satunya jalan terdekat kami. Ada sih jalur lain yang bisa dilalui menggunakan kendaraan. Tapi itu sangat-sangat jauh sekali. Kalau sedang beruntung, kami bisa memetik buah karsen nih, teman. Asik! Jalanan lumpur setapak, hamparan pepohonan, area kebun dan sawah menjadi pemandangan sehari-hari untuk kami. Di antara teman-teman sekolahku, memang hanya kami berempat yang rumahnya paling jauh. Sedangkan teman-teman yang lain rumahnya dekat dengan sekolah. Sekolahku ini berlokasi di Kampung Dangur, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Lokasinya juga termasuk dalam daerah terpencil. Walaupun begitu, jumlah murid yang sekolah di sini bisa dibilang cukup banyak kok. Ada 71 murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kamu ke sekolahku, pasti pepohonan hijau dan perkebunan akan menjadi pemandangan yang teman-teman lihat. Indah kan? Karena masuk dalam daerah terpencil, permainan yang kami mainkan pun tidak modern. Yang pasti permainan lokal yang dimainkan dari zaman dulu. Menghempas kartu dengan tangan seperti ini pun bisa membuat kami senang. Mari kita isi dengan cara Kalau yang ini, kira-kira teman tahu tidak permainan apa yang sedang kami mainkan? Sederhana, tapi kami bahagia karena dilakukan bersama teman-teman. Ngapain? Reza, apa kabar? Baik. Sekolah kamu semua? Sekolah semua. Bagaimana kondisi di jalan? Baik? Baik. Nggak putus jembatannya? Enggak. Hati-hati ya. Bapak pesan kepada kalian berempat di perjalanan jangan sambil main-main, konsen ya karena jalannya curam. Apalagi sekarang musim hujan, jalannya becek. Kalau diperkirakan ya akan hujan besar, akan turun hujan, kalian istirahat dulu ya di tempat yang aman. Semangat ya sekolahnya, apalagi sekarang kamu akan melaksanakan PAS sebentar lagi supaya pelajaran atau nilai kalian bagus-bagus, belajar yang rajin, sekolah yang rajin, juga belajar di rumahnya jangan lupa ya. Ada PR kerjakan ya, semangat. Ya, sok. Hati-hati. Siap, Pak. Aku dan teman-teman akan hati-hati di jalan dan semangat untuk belajar. Rasa lelah pasti ada, tapi semangat kami selalu tumbuh setiap harinya demi menggapai cita-cita. Mang bade ka mana? Bade nyadap. Abi ngiring lias teu. Ayo bade ngiring mah. Yuk. Di desaku ini juga terkenal penghasil gula semut loh teman. Kebetulan sekali nih aku dan teman-teman ketemu Mamang yang mau membuat gula semut.
Hati-hati, Mang. Mang Danang lagi mengambil nira yang sudah ditampung nih. Setelah itu menyayat kembali batang pohon supaya air niranya menetes dan ditampung kembali. Seueur telangna. Seueur. Hayu Mang, kita mulai masak. Kali baru dak. Tidak apa. Yuk mang nek nyontokeun ngatarana ngadamel gula semutnya. Cara Mang Danang membuat gula semut masih tradisional nih teman. Iya teh pada ngadamel gula semut. Kayak kumang di sentuhannya ngadamel laku acara-acarana. Bisa yang terang mah. Paling enak seueur, Mang. Alhamdulillah, kami anu seueur, kami sakedik, tergantung kawungna. Kalau niranya sudah dimasak dalam kuali, kita harus aduk sering-sering. Jadi tidak boleh ditinggal. Saya produk atas nyicikeun lahang, namanya eta nama anu pamenggetna bantuan mamang ada mah suluh, anu istrina ngasul suluh di dieu seuneu nya. Beli seet. Yuk, anu pamenggetna bantuan mamang ada mah suluh. Yuk. Proses sampai jadi gula semut membutuhkan waktu 3 jam. Apinya juga harus dijaga, tidak boleh terlalu kecil ataupun kebesaran. Kalau kekecilan, niranya akan lama sekali menjadi gula. Dan kalau kebesaran, bisa-bisa gulanya jadi hangus dan malah pahit. Tanda kalau pembuatan gula semut sudah hampir selesai, yaitu air niranya mulai mengental. Lalu kalau diteteskan ke dalam air akan terlihat seperti benang dan tidak putus. Warnanya juga menjadi gelap, berarti sudah waktunya diangkat. Kata Mamang, gulanya harus tetap diaduk supaya cepat dingin juga. Dan uniknya gula ini akan mengembang dan kempes dengan sendirinya. Sampai di proses ini, gula bisa dijadikan 2 macam. Bisa dimasukkan ke cetakan yang nantinya jadi gula aren padat. Dan kalau terus digiling seperti ini hingga jadi lebih lembut. Kalau sudah tidak terlalu panas, gulanya digiling pakai batok kelapa seperti ini nih teman. Semangat Awi dan Irwan, kalian bantuin Mamang Danang ya. Kalau sudah lumayan halus, selanjutnya gulanya disaring supaya semakin halus. Kamu sudah pernah coba belum teman? Enak loh. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, jembatan ini menjadi jalan satu-satunya, teman. Kalau pagi-pagi, aku dan teman-teman berangkat ke sekolah. Kalau orang dewasa akan berladang dan bertani. Terkadang mereka melakukannya secara berkelompok. Ketika sore, mereka kembali dengan membawa hasil pertanian dan perkebunan ataupun kebutuhan sehari-hari. Walaupun sulit, aku dan semua orang di desa Cidarendeng tetap memaksakan untuk menyeberang jembatan ini. Kalau ditanya kenapa tidak pindah saja,
Ya, karena desa inilah tempat yang kami punya. Oh ya, jembatan tali besi dengan rayutan bambu untuk pijakannya ini sudah dibangun dari puluhan tahun loh. Tapi belum pernah sekalipun diperbaiki. Nah, kalau jembatan bambu ini lumayan sering diperbaiki. Apalagi kalau musim hujan, karena sering sekali tergeser karena arus yang deras. SPK, SSPK, 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 SS. Sedang. Aduh. Tinggal di wilayah perbatasan yang memiliki banyak keterbatasan membuat aku dan teman terbiasa dengan kesederhanaan. Kami tidak pernah bosan dengan semua yang ada di sini. Selagi ada teman-teman, apapun bisa kami lakukan bersama. Permainannya memang sederhana, tapi seru. Apalagi mainnya di bawah pohon seperti ini. Nih bosen, kita main kucing lari aja yuk. Yuk. Udara yang sejuk, pemandangan yang indah, itulah hal yang baik yang bisa kami rasakan sebagai anak desa yang jauh dari kota modern. Kekurangannya sih banyak, tapi dengan semua yang ada di sini sudah cukup membuat kami bahagia kok. Terkadang aku juga berpikir, haruskah aku pindah sedangkan semua yang aku punya ada di sini? Udah sa. Baru dapet itu ayah karari orang nyen kolecer yuk. Ayo. Tapi malah nenek angan barunggung. Oh, orang nyen kolecer. Kamu ngalah karari orang ngalah barunggungnya. Yuk. Bukan cuma Doraemon yang punya baling-baling, tapi anak-anak di tanah Sunda juga punya loh. Aku dan teman-teman mau buat nih. Kalau punya Doraemon namanya baling-baling bambu. Kalau anak Sunda menyebutnya kolecer. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolecer cukup sederhana teman. Dan ada di sekitar kami juga nih. Abi tunggu situ ya. Iya. Kami buat kolecer ukuran mini saja ya teman, supaya nanti pas mainnya mudah, tinggal dipegang dan menghadap angin, agar kolecernya bisa berputar kencang. Kalau dalam budaya Sunda, kolecer adalah tradisi tahunan saat musim kemarau, karena pada musim kemarau angin bertiup kencang. Kolecer akan dipasang untuk menantang arah datangnya angin, sehingga mengeluarkan suara keras. Fungsinya untuk mengusir hama atau hewan pengganggu di persawahan. Kalau kami sih begini saja mainnya, berlarian melawan angin. Wuhuu! Kolecer pun dimaknai sebagai simbol kehidupan teman. Baling-baling yang berputar itu seperti kehidupan manusia, kadang cepat dan ada pula waktunya melambat. Aratos, amang na, Aratos. Aratos. Orang belajar ya kadar ya. Yuk, ngiring yuk. Hati-hati, lalaunan. Ramai tuh. Lalaunan. Sok, Irwan Tipayun. Siap belajar tambahan anak? Siap. Di ayeuna nya orang aya kegiatan diajar tambihan di bumi kumargi
aya sababaraha hal panginten salah sawiosna sasakna nuju gangguannya teh sawiosnya diajar ibu miganya semangat teh belajarna semangat siap. Ini bukan kegiatan rutin kami, teman. Kami hanya belajar di rumah kalau jembatannya rusak terbawa arus sungai. Bisa dibilang hak kami sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan tergantung pada jembatan bambu yang sederhana itu. Kalau jembatannya rusak, bisa 3 minggu kami tidak bisa masuk sekolah. Pokoknya harus menunggu sampai jembatan selesai diperbaiki. Kalau jembatannya tidak bisa diperbaiki, aku juga tidak tahu bagaimana nasib sekolahku. Untungnya setiap kali jembatan rusak, warga di desaku bergotong royong untuk memperbaiki jembatan. Karena bukan cuma aku dan teman-teman kan yang butuh jembatan itu, semua warga menggantungkan hidupnya pada jembatan di atas sungai Cilaki itu. Kondisi seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun. Bahkan dulu waktu zamannya, kepala sekolahku masih sekolah. Teman-teman juga harus melewati jembatan itu. Aneh sekali ya teman. Sekarang kalau cuaca menghalangi kami ke sekolah, untungnya sudah ada ponsel. Jadi bapak ibu guru bisa mengirimkan tugas sekolah lewat ponsel. Itu pun kalau terhalang sinyal. Hehehe. Ya begitulah kondisi di desa terpencil teman. Yang penting semangat kami untuk belajar selalu ada. Lahir dan hidup di desa dengan segala kesederhanaan, keramahan, dan juga pemandangan indah yang mungkin tidak teman-teman rasakan di kota. Hihi, kami memang harus berusaha lebih keras untuk bisa sekolah. Tapi disitulah serunya teman. Kami jadi merasa berpetualangan setiap hari. Perjalanan kami demi mendapat ilmu tidaklah mudah. Makanya kami menghargai setiap ilmu yang Bapak Guru berikan untuk kami. Untuk teman-teman yang ke sekolahnya tidak perlu harus berpetualangan seperti kami, harus lebih semangat ya. Dan jembatan pensil selalu menjadi saksi setiap pasang kaki-kaki berjalan menggapai tujuannya.